Keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan hukum, the rule of law, dan harus ada kepastian hukum yang melahirkan keadilan. Kalimat itu menjadi fondasi arah kebijakan hukum di era Presiden Prabowo Subianto. Hanya dengan menegakkan supremasi hukum, bangsa ini akan berdiri kokoh di atas keadilan. Bagi Presiden Prabowo Subianto, reformasi Polri bukan hanya pembenahan struktur, tetapi perjuangan moral untuk menjaga marwah negara hukum Indonesia. Reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial penting dari pembangunan bangsa, dan kita juga tidak tertutup dan kita harus tertutup untuk mengkaji institusi-institusi lain. Dan kita harus berani. Melalui keputusan Presiden nomor 122/P tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Bukan sekedar membenahi struktur, Presiden Prabowo Subianto ingin menata ulang budaya kerja dan integritas di tubuh Polri, agar benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dengan dibentuknya komisi ini, aspirasi publik tidak berhenti di jalanan, tetapi diubah menjadi mandat kenegaraan yang konkret. Ini bukan sekedar langkah kreatif, melainkan strategi jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan hukum sebagai pilar fundamental pembangunan nasional. Komisi ini terdiri dari tokoh-tokoh senior lintas sektor, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menteri Koordinator, Jenderal Purnawirawan, dan pakar hukum terkemuka. Mereka adalah figur berintegritas dan berpengalaman. Kolaborasi antara pemikiran akademis dan pengalaman praktis inilah yang menjadi kunci lahirnya reformasi yang komprehensif dan berimbang. Maksud saya ini sudah putra-putra terbaik bangsa. Saudara-saudara berasal dari agama berbeda, suku berbeda, latar belakang politik berbeda-beda. Saudara sudah oleh ulun waktu dan oleh pengabdian sudah sampai di titik yang tertinggi dalam satu masyarakat. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, sudah dua, sudah berapa menko kita nampak tokoh-tokoh hukum. Artinya rakyat sekarang berharap dari kita, untuk melanjutkannya, memberi yang terbaik. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengatakan bahwa sebagian dari mereka sudah pantas beristirahat, tetapi tetap dipanggil untuk mengabdi demi negara. Ini menunjukkan kesungguhan moral dari proses ini. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara bersedia masih mengabdi, melaksanakan tugas negara sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat saudara. Sebagian dari saudara memang berhak untuk istirahat. Ya. Seharusnya saudara sudah boleh tinggal di rumah, ngomong cucu, pihak ikan dan sebagainya. Terus saya panggil kembali untuk
bekerja demi negara dan rakyat. Pelibatan langsung Kapolri aktif dan para purnawirawan kepolisian menciptakan pendekatan kolaboratif. Ini sebagai langkah inklusif yang menghindari budaya saling menyalahkan. Jika dijalankan dengan konsisten, komisi ini bisa menjadi tonggak pembaruan moral dan kelembagaan Polri. Presiden Prabowo Subianto sedang membangun sebuah sistem, bukan sekedar mengganti figur. Pembentukan komisi ini menjadi pertaruhan besar bagi agenda reformasi hukum. Publik menanti realisasi penegakan keadilan yang adil, menyeluruh dan berkelanjutan. Hukum boleh kita buat sebaik mungkin, selengkap mungkin. Tapi kalau penegakannya tidak baik dan tidak adil, tidak mungkin ada kepastian hukum. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara terletak pada adanya the rule of law atau supremasi hukum. Ini adalah fondasi yang harus dibangun untuk mencapai keadilan yang sejati. Dan kita bisa pahami bersama bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara. Kita bisa membangun fisik ekonomi, tapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Jadi pelajaran dari sejarah. Bagi Presiden Prabowo Subianto, reformasi Polri bukan hanya soal kelembagaan. Ini adalah perjuangan moral untuk menegakkan supremasi hukum dan kepastian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Komisi Percepatan Reformasi Polri akan menjadi jawaban atas harapan rakyat? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, perjalanan menuju supremasi hukum yang adil dan berkelanjutan baru saja dimulai. Jika reformasi ini berhasil, langkah Presiden Prabowo Subianto akan tercatat sebagai tonggak sejarah baru bangsa ini. Bukan hanya membenahi Polri, akan tetapi juga mengembalikan marwah hukum dan keadilan di negeri ini.